Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vivos KSR PB Unit Winsaizu Purwokerto. Bersama saya Mutiara Andini dan di episode kali ini tentunya kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Karena kebetulan beliau ini komandan di KSR PMI Unit Winsaizu Purwokerto. Beberapa bulan lalu beliau tuh benar-benar baru dilantik gitu. Oke, langsung saja kita simak ceritanya dari narasumber kita yaitu Komandan Adam Gunawan. Halo Komandan. Hai, Gimana nih kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum sebelum kita memasuki perbincangan yang cukup amat panjang gitu ya, dan boleh dong ya, Komandan perkenalan dulu kepada teman-teman. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adam Gunawan, biasa dipanggil Adam. Saya mahasiswa semester 6, program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Winsaizu Purwokerto. Salam kenal teman-teman. Kayak eh, berhubung komandan ini tuh baru dilantik ya sebagai komandan beberapa bulan lalu, aku tuh pengen nanya-nanya nih, dan kalau boleh tahu ya, dan gimana sih cerita awal mula komandan bisa dititik menjadi komandan di periode ini, itu prosesnya itu gimana? Oke, untuk proses sampai di titik ini, menurut saya sangat panjang. Jadi pada awal perkuliahan saya, pada saat semester 2, saya tidak berminat ke ikut organisasi. Nah, akan tetapi saya mencoba melangkah untuk mengikuti organisasi, dan organisasi itu adalah yang sedang saya jalankan. Ada KSR PMI Winsaizu Purwokerto. Jadi pada saat itu saya melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar kurang lebih selama 3 bulan. Hal yang paling menarik pada saat diklat dasar adalah ketika diklat ruang. Jadi diklat ruang selama 16 kali pertemuan, kita sebagai calon anggota diberi teori-teori, diberi materi tentang kepala merahan. Dan di sisi lain, jadi pada saat diklat ruang ini, ketika apel pembukaan, apel penutupan, dan apel makan, itu kita ada apelnya. Jadi di situ ada yang namanya instruktur. Nah, instruktur itu adalah orang yang membuat mental kita, membentuk mental kita supaya kita menjadi seorang relawan yang profesional. Jadi kita melaksanakan porsi-porsi yang ada sesuai dengan ketentuan, tapi di situ kita bisa jadi belajar banyak hal. Kemudian yang kedua itu pada saat di kelas lapang. Jadi pada saat di kelas lapang, hal yang paling menarik selama 3 hari adalah ketika simulasi bencana. Pada saat itu saya mengikuti simulasi bencana dan saya ditunjuk sebagai koordinator lapangan, tapi itu adalah hal yang terpaksa karena memang saya tidak berkenan untuk menjadi seorang koordinator lapangan. Saya sudah mencoba untuk menawarkan kepada calon anggota yang lain, akan tetapi tidak ada yang mau. Dan hal yang paling kaget itu ketika saya pada saat simulasi bencana itu, jadi posisi memang tidak kondusif sekali. Kemudian saya kesana kemari. Nah, di situ ada instruktur Dimas, ada Mas Dimas. Jadi di situ saya terlihat nggak ngapa-ngapain. Jadi saya pada saat itu didorong sama Mas Dimas. Jadi itu hal yang dikenang bagi saya karena itu adalah sebuah kebanggaan. Oke, mungkin itu. Dan kemudian kita lanjut ke setelah dilantik ya. Setelah dilantik menjadi anggota. Jadi setelah dilantik, saya bisa sampai di titik ini itu adalah ketika ada kesempatan yang ada, saya mencoba untuk melangkah dan mengambilnya. Jadi bisa dibilang ketika ada kegiatan di KSR, saya ikuti semua gitu. Dan itulah kenapa saya bisa sampai di titik ini. Walaupun memang saya berpikiran itu takut, kemudian aduh bisa enggak ya gitu. Tapi saya untuk mencoba, aku tuh bisa, aku berani. Yang penting kita coba dulu. Entah itu gagal atau enggak gagal, yang penting kita udah berani untuk mencobanya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ketika saya sampai di titik ini. Cukup menarik ya, dari yang tadinya tidak ingin bergabung gitu di suatu organisasi apapun gitu, terus tiba-tiba tertarik pengen ikut KSR
PMI gitu ya. Iya betul. Nah, di mana tuh di KSR itu ada pendidikan. Nah, pendidikan itu ada diklat dasar Iya ya. betul. Nah, di diklat dasar tuh ada diklat ruang dan diklat lapang. Nah, di diklat ruang ini tuh kan kayak materi-materi lah ya, full materi selama 16 hari ya. Selama 16 hari, terus setelah itu tuh ada diklat ruang, diklat lapang ya, diklat lapang sama 3 hari, terus akhirnya komandan ditunjuk sebagai korlap ya, walaupun mau gak mau ya harus mau gitu ya. Nah, setelah itu selanjutnya tuh kan pastinya ada kepengurusan gitu ya. Berarti komandan tuh langsung daftar kepengurusan atau gimana? Oke, memang dulu pada saat itu saya berminat menjadi pengurus. Jadi pada saat ada open rekrutmen pengurus, pada saat periode Komandan Mumtaz, saya mencoba untuk mendaftarkan dan alhamdulillah saya bisa diterima. Gitu. Oh iya, ada yang terlewat. Jadi pada saat itu saya ketika belum memasuki KSR ya, jadi ada open rekrutmen KSR. Dan kenapa saya bisa masuk KSR? Karena dulu saya diajak oleh Mas Zaki yang sekarang juga sedang berjalan bersama, sedang berjuang bersama. Jadi pada saat itu saya diajak karena dulu pun kita berdua itu menjadi anggota PMR juga di satu alma mater yang sama. Dan setelah kuliah bersama dan saya diajak oleh itu. Berarti seangkatan gitu ya? Iya betul. Berarti pas menjadi pengurus itu dulunya itu awalnya di bidang apa kalau boleh tahu? Oke, jadi tadi sudah ditanyakan ya, cuman terlewat juga. Jadi pada saat saya menjadi pengurus di periode pertama itu saya di bidang pendidikan dan pelatihan. Jadi di bidang pendidikan dan pelatihan ini adalah wadah untuk seluruh anggota KSR untuk bisa mengembangkan kapasitas relawan yang profesional. Ada salah satu contohnya adalah ketika ada diklat lanjutan, itu spesialisasi. Jadi di tahun saya kemarin itu ada spesialisasi pertolongan pertama, perawatan keluarga, dan pendidikan remaja sebaya. Itu cukup panjang juga ya prosesnya. Terus setelah itu berarti setelah ke periode kepengurusan itu kan ada pastinya ada rekrutmen baru gitu, pelantikan baru gitu. Open rekrutmen. Nah ya, open rekrutmen gitu kan ya. Berarti di situ kan mesti ada musyawarah gitu berarti ya, untuk memilih komandan baru gitu. Itu prosesnya kalau boleh tahu itu gimana? Oke, jadi pemilihan komandan baru adalah ketika musyawarah anggota. Jadi musyawarah anggota itu untuk menetapkan ADART, GBHO, melaporkan pertanggungjawaban ketika menjadi pengurus selama 1 periode, dan ada pemilihan komandan baru. Pada saat itu kita dipilih oleh seluruh anggota. Jadi yang sudah menjalankan 1 periode itu kita maju ke depan, dan pada saat itu angkatan saya maju semua yang sudah menjadi pengurus 1 periode itu, kemudian diangkas menjadi 6 anak. Jadi di 6 anak itu kita diberi pertanyaan-pertanyaan tentang dinamika yang ada di organisasi KSR. Nah, kita semua menjawabnya. Jadi pada saat sebelum dipilih 6 ini itu kita disuruh keluar untuk menyiapkan visi dan misi kita. Nah, kita lanjut ke 6 ya. Yang 6 itu setelah 6 kita kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian dari seluruh anggota ini membahas 3 yang akan menjadi kandidat untuk diperkecil lagi, kemudian di voting. Nah, pada saat itu sudah selesai, kemudian kita masuk, dan 3 terpilih itu salah satunya ada saya. Jadi 3 itu kemudian memaparkan visi dan misi. Setelah memaparkan visi dan misi, diberi pertanyaan oleh seluruh anggota. Namun pada saat itu dibatasin, dan setelah diberi pertanyaan kemudian ada voting. Jadi voting ini dipilih oleh seluruh anggota, dan pada saat itu saya alhamdulillah
mempunyai suara atau voting terbanyak dari 3 kandidat ini, dan kemudian saya menjadi komandan KSR PMI Unsaizu Purwokerto periode sekarang ini, dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya karena saya dipercaya untuk menjalankan kepemimpinan di periode ini. Dan sebenarnya ketika saya ini terpilih menjadi komandan itu saya sedikit kaget karena pada saat saya menjadi anggota bidang diklat, saya terkadang beberapa part itu memiliki pandangan yang berbeda dengan teman-teman bidang diklat yang lain. Jadi pendapat saya terkadang beberapa kali berbeda-beda. Jadi itu mungkin menjadi pikiran, menjadi mindset bagi saya bahwa saya mungkin tidak pantas untuk menjadi komandan. Tapi dengan hal itu saya pada nyatanya alhamdulillah saya terpilih menjadi komandan. Oke, mungkin itu untuk penyampaian dari saya. Berarti setelah kan dari berbagai banyaknya musyawarah gitu ya, akhirnya sampai di titik terlantiknya sebagai komandan KSR gitu. Nah setelah pelantikan itu tuh yang dilakukan setelahnya itu apa? Langsung membuat proker-proker atau melakukan suatu kegiatan apa? Oke. Jadi setelah dilantik, saya mencoba untuk mengasesmen evaluasi di kepengurusan sebelumnya. Kemudian itu ada yang namanya rapat kerja. Rapat kerja itu kita membahas, merumuskan program kerja dan agenda yang akan kita laksanakan bersama dengan seluruh pengurus di periode saya. Nah setelah kita rumuskan, kemudian diputuskannya itu pada saat musyawarah kerja. Jadi kita memaparkan, semua bidang itu memaparkan hasil rapat kerjanya dari program kerja dan agendanya, kemudian disampaikan, ada feedback dari seluruh anggota, dan kemudian kita putuskan bersama-sama dengan seluruh anggota serta pengurus yang akan kita laksanakan ke depannya. Jadi itu langkah dari ketika setelah dilantik, ada rapat kerja dan musyawarah kerja. Berarti pas rapat kerja itu tuh termasuknya anggota baru ya, kepengurusan periode baru? Ya betul, jadi rapat kerja ini kita bersama-sama dengan pengurus yang melanjutkan dan pengurus baru yang di anggota, berarti sama teman-teman anggota 9 pada saat itu. Oke. Nah kalau misalnya sudah sampai di titik musyawarah kerja gitu ya, sebelumnya itu kalau boleh tahu nih ya, visi dan misinya itu apa sih? Oke, visi saya itu mewujudkan KSR PMI Unit Unsaizu Purwokerto sebagai organisasi relawan yang profesional, inovatif, responsif, dan berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas relawan serta pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai-nilai kepalang merahan. Kemudian untuk mengimplementasikan visi saya itu menggunakan misi yang pertama, menciptakan lingkungan organisasi yang aman, nyaman, dan saling mendukung guna menumbuhkan rasa kekeluargaan dan solidaritas antar anggota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas relawan yang inovatif, kolaboratif, berjenjang, dan berkelanjutan guna membentuk relawan yang kompeten serta profesional. Dan yang ketiga, mengelola organisasi secara tertib, sistematis, dan transparan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut yang berkesinambungan. Jadi itu visi dan misi saya. Jadi saya mengusahakan di tahun ini visi dan misi saya bisa dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh pengurus dan anggota, dan kita bisa menerapkannya. Dan yang paling saya harapkan adalah kita mempunyai SDM yang bisa untuk diregenerasikan untuk kedepannya dan seterusnya.
Oke, sangat bermakna sekali ya. Jadi dalam pengimplementasian visi dan misi komandan tuh kegiatan apa yang sudah terlaksanakan atau mungkin yang sedang terlaksanakan gitu? Oke, mungkin ini yang sedang dilaksanakan ya. Jadi ini inovasi di tahun ini dan kolaborasi juga berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas. Itu di bidang penelitian dan pengembangan. Itu program kerja Training of Facilitator atau pelatihan instruktur muda dan yang sedang kita laksanakan. Dan saya harapkan kepada seluruh anggota KSR PMI UIN Purwokerto bisa mengikutinya dengan maksimal dan mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan ini karena ini sangat penting bukan hanya di organisasi saja tapi untuk kehidupan selanjutnya. Itu berkaitan dengan fasilitator itu kita belajar tentang komunikasi, bagaimana cara kita memfasilitasi teman-teman peserta. Maka dari itu saya mengharapkan yang tadi saya sampaikan itu yang sedang saya terapkan di visi dan misi saya. Dan mungkin yang sebelumnya sudah dilaksanakan serta nanti kedepannya dilaksanakan, itu kita setiap bulan melaporkan keuangan KSR, melaporkan keuangan organisasi yang dilaporkan oleh bendahara umum, dilaporkan di grup resmi kita. Oke, dari berbagai pengalaman yang sudah komandan lalui gitu ya, momen apa sih yang paling berkesan gitu ya menurut komandan dari yang awalnya menjadi anggota biasa sampai menjadi sebuah komandan di periode tahun ini? Oke, momen yang paling berkesan ketika saya menjadi anggota dan pengurus itu ada beberapa momen yang paling berkesan bagi saya. Salah satunya adalah ketika saya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di KSR, baik itu yang di internal ataupun di eksternal. Jadi itu sebuah kebahagiaan bagi saya karena di situ saya bisa belajar, berkembang dan bertumbuh. Walaupun memang kadang ada beberapa part yang kurang maksimal, tapi menjadikan saya sebagai motivasi dan evaluasi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan sekarang momen yang paling berkesan ketika saya menjadi seorang komandan itu adalah ketika teman-teman pengurus dan anggota sekarang ini aktif dan bisa menjadikan KSR ini sebagai wadah organisasi yang untuk mengembangkan diri. Dan di situ teman-teman semangat ketika melaksanakan kegiatan, mempunyai motivasi yang besar, dan itu merupakan kebanggaan bagi saya ketika seluruh pengurus dan anggota itu bisa mengembangkan diri, mempunyai motivasi untuk berkembang dan belajar. Menyambung dari momen yang paling berkesan, pasti di sisi lain ada yang namanya tantangan ketika saya menjadi seorang komandan di sekarang ini, itu bagaimana cara kita membuat teman-teman pengurus dan anggota itu nyaman dan aman di KSR. Karena ketika kita merasa aman dan nyaman, otomatis kita bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Dan tantangan yang lain adalah ketika kita di organisasi pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, dengan hal itu, bagaimana cara kita menyikapi pendapat atau sudut pandang itu yang berbeda-beda? Itu dengan cara kita saling menghargai pendapat yang ada, dengan cara kita mendengarkan. Jadi ketika ada pendapat atau ada usulan, kita terima, kemudian kita pertimbangkan. Bukan semena-mena kita langsung menolaknya. Karena ketika kita langsung menolaknya, akan ada rasa tidak nyaman atau kurang nyaman oleh yang bersangkutan itu. Dan yang saya harapkan juga untuk teman-teman seluruh anggota itu mempunyai kesadaran untuk kita lebih mempunyai motivasi di organisasi ini. Kira-kira ada lagi nggak ya dari momen-momen yang sangat berkesan gitu, mungkin dari kegiatan eksternal maupun internal gitu? Nyambung ke momen yang paling berkesan selanjutnya itu ada beberapa lagi. Yang pertama itu
ketika saya mendapatkan prestasi ketika mengikuti organisasi KSR PMI UIN Saizü Purwokerto ini. Pada saat itu pada tahun 2024 ketika saya menjadi anggota baru, saya mencoba untuk mengikuti lomba pertolongan pertama yang diadakan oleh KSR PMI Untirta, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1, dan itu menjadi sebuah kebanggaan pula bagi saya dan tim, karena itu kita sudah mencapai prestasi tingkat nasional. Kemudian di tahun 2025 pun sama, saya mengikuti lomba pertolongan pertama juga yang diadakan oleh KSR PMI Untirta juga, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 2 lomba pertolongan pertama itu. Kemudian pada saat saya menjadi anggota, saya sudah pernah mengikuti beberapa pelatihan. Jadi yang pertama itu diklat lanjutan, pendidikan dan pelatihan lanjutan, yaitu kegiatan spesialisasi, dan saya pada saat itu mengikuti spesialisasi pertolongan pertama. Kemudian yang kedua itu saya mengikuti pelatihan water rescue, bagaimana cara kita menolong di air, yang diadakan oleh Basarnas. Itu menjadikan saya sebuah prestasi bagi saya karena penghargaan yang sangat besar. Di situ saya diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan teman-teman relawan, bukan hanya dari PMI tapi dari seluruh elemen relawan yang ada di Banyumas, Cilacap dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga saya mengikuti spesialisasi yang diadakan oleh KSR PMI Unit Numsud, itu pelatihan pertolongan pertama, dan itu menjadikan pembelajaran bagi saya. Ternyata pertolongan pertama lebih luas lagi daripada yang saya bayangkan. Dan yang lainnya saya mengikuti pelatihan fasilitator nasional sekolah pendidikan aman bencana yang diadakan oleh PMI Pusat. Jadi pada saat itu saya mendapatkan info itu hari H penutupan, dan pada saat itu saya mencoba untuk memproses, dan kebetulan saya di bidang diklat, jadi itu ranah kami untuk mengajak teman-teman anggota mengikuti pelatihan itu. Ada beberapa dari teman-teman KSR PMI UIN yang mengikutinya juga, dan saya mendaftarkan itu detik-detik close pendaftaran, penutupan pendaftaran. Saya mendaftarkan benar-benar sampai clear itu di jam, saya masih ingat, di jam 23.57, dan penutupannya itu jam 23.59 atau 00.00. Dekat banget ya. Iya betul. Jadi itu sebenarnya ketika mengikuti seperti itu, bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana supaya kita bisa termotivasi untuk mengikuti itu. Karena walaupun memang itu kita baru mendapatkan info, tapi ketika kita mengusahakan, kita akan bisa memaksimalkan itu ketika kita mengusahakan itu. Dan semoga ini menjadikan motivasi pula untuk teman-teman untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PMI, yang ada di KSR PMI UIN Saizü Purwokerto. Itu pengalaman berkesan bagi saya. Keren sekali ternyata ya, dari berbagai proses yang telah dilalui itu. Dan semoga dari cerita yang telah disampaikan ini bisa menjadikan motivasi untuk kita semua gitu ya. Dan sebelum diakhiri, mungkin ada pesan yang ingin Komandan sampaikan untuk teman-teman semua. Oke, mungkin izin menyampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KSR PMI UIN Saizü Purwokerto yang sudah mempercayai saya sebagai komandan di periode sekarang, dan harapan saya semoga yang sedang kita jalani dan yang akan kita jalankan bisa dilancarkan dan dimudahkan, dan serta harapan besar pula bagi seluruh anggota KSR PMI UIN Saizü Purwokerto tetap untuk bisa berkontribusi aktif di kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, baik itu untuk anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai anggota sekarang itu ada 10, dan harapan itu yang semoga bisa kita laksanakan bersama-sama. Kemudian semoga dengan adanya ini menjadikan kita semua memotivasi untuk kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan untuk supaya semangat ketika di organisasi ini, untuk motivasi untuk berkembang, belajar dan bertumbuh. Itu yang pesan dari saya.
mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Komandan Adam Gunawan ya karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi kisahnya yang tentunya sangat menarik ini kepada kita semua. Buat teman-teman yang mungkin ingin bergabung di KSRPM Unit Insight Purwokerto ini bisa banget ya untuk mengunjungi sosmed kita di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. See you later.